Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, saya Hilma Fauziah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai keliling bangun datar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu keliling bangun datar. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Perhatikan contoh keliling bangun datar ini. Terdapat sebuah persegi panjang ABCD di mana kelilingnya adalah panjang sisi seluruh bangun datar ini, yaitu panjang dari titik A ke titik B, dari B ke C, dari C ke D, dan dari D ke A. Persegi. Yang pertama, bangun datar persegi. Keliling persegi dapat ditentukan dengan menghitung jumlah panjang keempat sisinya. Contoh, persegi ABCD, di mana keliling persegi ABCD adalah panjang sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA, atau itu sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Dapat disederhanakan pula dengan 4 kali S. Dengan demikian, rumus dari keliling persegi adalah K sama dengan 4 kali S, di mana K adalah keliling dan S adalah panjang sisi. Perlu diingat ya teman-teman bahwa persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi seluruh sisinya akan sama besar. Contoh soal. Diberikan suatu persegi yang memiliki panjang 8 cm. Hitunglah keliling persegi tersebut. Jawabannya adalah keliling persegi sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Ini cara manual. Maka kita masukkan 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Hasilnya adalah 32 cm. Lalu bagaimana dengan cara menggunakan rumus? Keliling persegi sama dengan 4 kali S, sama dengan 4 kali 8. Hasilnya adalah 32 cm. Yang kedua ada persegi panjang. Sama halnya dengan persegi, untuk menghitung keliling persegi panjang pun jumlahkan sisi yang mengelilingi bangun tersebut. Nah, contoh ada persegi panjang ABCD. Maka keliling persegi panjangnya adalah 12 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 8. Hasilnya adalah 40 cm. Nah, karena persegi panjang memiliki atau bersifat sisi yang bersesuaian, yang berhadapan itu sama panjang, maka rumusnya adalah 2 kali P tambah L. Mari kita masukkan 2 dikali 12, panjangnya ini 12, dan L-nya atau lebarnya itu 8 cm. Nah, kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. Jadi 2 kali 20 sama dengan 40 cm. Nah, jadi keliling persegi panjang adalah 2 kali P tambah L. Selanjutnya ada segitiga sama sisi. Perlu diingat, namanya saja segitiga sama sisi, berarti dia memiliki sisi-sisi yang sama besar. Nah, kelilingnya sama, yaitu dengan menjumlahkan seluruh sisi.
11 ditambah 11 ditambah 11 hasilnya adalah 33 cm. Ada pula segitiga siku-siku. Nah, sama dengan menjumlahkan seluruh sisinya. 10 tambah 12 ditambah 8 hasilnya adalah 30 cm. Yang terakhir ada segitiga sama kaki. Ini berarti kakinya sama. Nah, yang ini dengan yang ini itu panjangnya sama besar. Maka kelilingnya adalah 9 ditambah 11 ditambah 11. Hasilnya adalah 31 cm. Nah, selanjutnya ada trapesium dan jajar genjang. Ini ada sebuah trapesium, maka hitunglah kelilingnya. Sama dengan yang lain, untuk menghitung keliling, kita cukup menjumlahkan sisi-sisinya. Jadi, keliling trapesium sama dengan 15 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 11. Hasilnya adalah 50 cm. Selanjutnya ada jajar genjang. Nah, ini ada sebuah jajar genjang. Kita hitung kelilingnya. 18 ditambah 16 ditambah 18 ditambah 16. Hasilnya adalah 68 cm. Nah, bisa juga dengan menggunakan rumus 2 kali AB. Nah, ini A-nya, ini B-nya. Karena jajar genjang, sisi yang berhadapannya sama panjang, ini dengan ini, maka rumusnya seperti ini. Sama dengan tadi kita jumlahkan dulu ya yang di dalam kurung, maka hasilnya 2 kali 34. Hasilnya adalah 68 cm. Demikian pemaparan materi mengenai keliling bangun datar. Semoga adik-adik semua paham ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi Istiqomah. NIM 11920500075, mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi 3 jarak. Nah, yang akan dijelaskan yaitu yang pertama, jarak titik ke titik, yang kedua, jarak titik ke garis, dan yang terakhir, jarak titik ke bidang. Kita mulai masuk ke jarak titik ke titik. Nah, di sini saya sudah gambarkan ada 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, ada garis yang menghubungkannya, yaitu jarak titik A ke B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke B. Next. Nah, contohnya, misalnya diketahui ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm. Nah, tentukan jarak titik A ke C, yang kedua titik A ke G, dan jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah titik A ke C. Jarak titik A ke C itu bisa digambarkan sebagai suatu segitiga siku-siku, di mana AC adalah diagonal dari bidang ABCD.
AC itu bisa diketahui dengan mencari akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita kan udah dikasih tahu panjang rusuknya tuh A cm. Jadi AC adalah A kuadrat plus A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat atau AC sama dengan A akar 2. Jadi setiap diagonal bidang pada kubus akan menghasilkan A akar 2. Jadi misalnya rusuknya itu 7. Tinggal ganti aja A-nya jadi 7 akar 2. Itu berlaku di setiap diagonal bidang. Diagonal bidang itu seperti E ke B, A ke F, F ke C, sama jaraknya itu seperti A ke C. Lalu yang kedua adalah jarak AG. Nah, perhatikan segitiga ACG yang siku-siku dicek. Maka AG itu dapat dicari ketika kita mencari akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, AC kuadrat itu tadi sudah kita ketahui bahwa diagonal bidang itu A akar 2 dikuadratkan ditambah A kuadrat. Jadi 3A kuadrat sama dengan A akar 3. Ini juga berlaku untuk diagonal ruang yang lain. Jadi setiap diagonal ruang pada kubus itu hasilnya adalah A akar 3. Bisa diganti dengan rusuknya. Misalnya rusuknya 5, jadi 5 akar 3. Seperti itu. Lalu, yang terakhir adalah jarak AP. Nah, bisa diperhatikan segitiga AP yang di siku-siku itu di E, maka AP sama dengan akar dari A kuadrat ditambah EP kuadrat. Nah, AE kuadrat itu A kuadrat ditambah EP itu karena dia tuh setengah dari diagonal bidang, jadi setengah A akar 2 dikuadratkan. Lalu A kuadrat ditambah setengah A kuadrat sama dengan 3/2 kuadrat sama dengan setengah A akar 6. Jadi jarak A ke P itu setengah A akar 6 cm. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu jarak titik ke garis. Di sini sudah ada gambar garis G dengan titik A. Jadi jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus di G. Jadi syaratnya itu harus tegak lurus. Contoh 1. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm, jarak titik A ke rusuk HG adalah, rusuknya sudah diketahui ya, 5 cm. Pembahasan, jarak titik A ke rusuk HG adalah panjang ruas garis AH yang tegak lurus dengan HG. AH itu diagonal sisi atau bisa juga disebut dengan diagonal bidang. Jadi dapat diketahui kalau AH itu rusuk akar 2. Jadi A ke HG adalah 5 akar 2 cm. Contoh 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik B ke diagonal AG adalah, pembahasannya, jarak B ke AG adalah jarak B ke P. Jadi BP tegak lurus dengan AG. Jadi kita misalkan titik
eh, titik yang tegak lurusnya itu P. Nah, diagonal sisi BG itu 6 akar 2. Diagonal ruang AG 6 akar 3. Nah, berarti yang perlu kita itu fokuskan adalah segitiga ABG. Nah, sin A sama dengan BG per AG sama dengan BP per AB. 6 akar 2 per 6 akar 3 sama dengan BP per 6. Nah, BP itu sama dengan 6 akar 2 dikali 6 per 6 akar 3. 6-nya coret-coret, bisa 6 akar 2 per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3 biar akar 3-nya hilang. Jadi 6 akar 6 per 3. Atau 6-nya bisa kita dibagi dengan 3 jadi 2 akar 6. Jadi jarak B ke AG itu sama dengan 2 akar 6. Lanjut, garis tegak lurus bidang. Jika garis tersebut tegak lurus dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang. Jarak titik ke bidang. Gambar di kiri ini menunjukkan jarak titik A ke bidang V adalah panjang luas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Jadi harus tegak lurus. Contoh pertama, misalnya diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm, jarak titik A ke bidang BDHF adalah pembahasannya jarak titik A ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP. AP itu tegak lurus dengan BD. Jadi jarak titik ke bidang adalah jarak yang terdekat antara titik dengan bidang itu sendiri. Nah, kalau dalam kasus ini itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Siti Islamiyati. Sekarang kita akan belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Yang pertama dibahas dalam materi ini, sebelum kita beranjak pada materi persamaan nilai mutlak yang lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih itu nilai mutlak. Nilai mutlak yaitu nilai suatu bilangan real tanpa tanda positif atau negatif. Misal, berapa sih nilai mutlak dari 3? Maka jawabannya adalah 3. Terus, berapa sih nilai mutlak dari negatif 3? Maka jawabannya juga 3. Yang selanjutnya, kita juga harus tahu apa sih pengertian persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak yaitu suatu nilai mutlak dari sebuah bilangan yang dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Mau arahnya ke kanan atau ke kiri, hasilnya tetap sama. Nilai mutlak itu disimbolkan seperti ini. Misal kita punya nilai mutlak X. Kita asumsikan nilai mutlak itu erat kaitannya dengan jarak. Contohnya begini. Berapa sih nilai mutlak 6? Ini itu sama dengan berapa sih jarak dari 0 sampai 6 jika kita pakai garis bilangan. Nah, ini jarak dari 0 sampai 6. Jelas bahwa jaraknya adalah 6. Jadi, nilai mutlak 6 adalah 6. Untuk selanjutnya yaitu berapa sih nilai mutlak min 6? Maka kita gunakan garis bilangan. Berapa sih jarak dari 0 sampai min 6? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah jelas bahwa jarak dari 0 sampai min 6 adalah 6. Jadi, nilai mutlak min 6 adalah 6. Nah, berapa sih nilai mutlak X sama dengan 5? Berapa nilai X yang memenuhi 5?
kita tahu bahwa konsep nilai mutlak yaitu jarak dari titik ini, yaitu 5 ke kanan dan 5 ke kiri. Maka kita ketahui bahwa X yang memenuhi yaitu 5 atau X yang memenuhi yaitu negatif 5. Nah, sekarang nilai mutlak X sama dengan negatif 9. Kita tidak bisa menyelesaikannya. Ini tidak memenuhi konsep nilai mutlak. Karena nilai mutlak itu mempositifkan, jadi tidak mungkin hasilnya bernilai negatif. Nah, sekarang kita selesaikan persamaan nilai mutlak ini, yaitu nilai mutlak X min 5 sama dengan 3. Ini berarti bahwa berapa sih nilai yang berjarak 3 dari titik 5 pada garis bilangan. Maka 5 plus 3 sama dengan 8, lalu 5 min 3 sama dengan 2. Jadi, X yang memenuhi yaitu 8 atau X sama dengan 2. Untuk pembuktiannya, kita substitusikan X-nya ke persamaan nilai mutlak. X sama dengan 8, berarti nilai mutlak 8 min 5 sama dengan 3, maka nilai mutlak 3 sama dengan 3, berarti benar, terbukti. Kemudian yang X sama dengan 2 min 5, maka nilai mutlak min 3 sama dengan 3, maka terbukti. Jadi, X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X min 5 sama dengan 3 yaitu X sama dengan 8 atau X sama dengan 2. Supaya kita lebih mudah dalam menyelesaikan persoalan mengenai persamaan nilai mutlak, kita harus mengetahui 10 poin sifat-sifat persamaan nilai mutlak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak X lebih dari sama dengan 0, lalu nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak negatif X. Nilai mutlak X min Y sama dengan nilai mutlak Y min X. Nilai mutlak X sama dengan akar dari nilai mutlak X. Nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Lalu jika nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y, maka X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Yang ketujuh, nilai mutlak X kali Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Lalu yang kedelapan, nilai mutlak X dibagi Y sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y. Dengan Y tidak sama dengan 0. Yang kesembilan, nilai mutlak X min Y sama dengan nilai mutlak X min nilai mutlak Y. Nah, untuk poin terakhir, nomor 10, yaitu nilai mutlak X plus Y sama dengan nilai mutlak X plus nilai mutlak Y. Nah, untuk contoh soal selanjutnya itu sederhanakan mutlak 2x plus 1 ditambah mutlak 5 min 3x ditambah mutlak 5x plus 1 sama dengan berapa untuk x lebih dari 13. Maka kita ingat lagi untuk definisi nilai mutlak, yaitu bernilai positif jika x lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai negatif jika x kurang dari 0. Maka untuk penyelesaian yang ini, misal kita substitusikan 13 kali 2 plus 1. Ini bernilai positif, jadi tetap 2x plus 1 ditambah, kita substitusikan pada mutlak yang ini, 5 min 3 dikali 13 akan bernilai negatif, maka negatif dikali dalam kurung 5 min 3x. Lalu ditambah, kita substitusikan lagi pada nilai mutlak 5x plus 1. Ini akan bernilai positif. Maka tetap plus 5x plus 1. Lalu kita jumlahkan 2x plus 1 min 5 ditambah 3x plus 5x plus 1. Maka hasil akhirnya yaitu 10x min 3. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persoalan min mutlak 2x plus 6 ditambah mutlak 2x plus 6 kuadrat dikurangi 6 sama dengan 0. Misal, mutlak 2x plus 6 sama dengan A, maka min A ditambah A kuadrat min 6 sama dengan 0. A kuadrat min A min 6 sama dengan 0, lalu kita faktorkan. Berapa kali berapa yang isinya min 6? Jika ditambahkan,
isinya min 1, yaitu A plus 2 dan A min 3. Maka A sama dengan min 2 atau A sama dengan 3. Kita masukkan pada permisalan ini 2x plus 6 sama dengan min 2 dan 2x plus 6 sama dengan 3. Kita ketahui bahwa jika hasilnya min, maka nilai mutlaknya tidak memenuhi. Maka kita selesaikan pada persamaan yang ini. 2x plus 6 sama dengan 3. Kita pindah ruaskan. 3 min 6 sama dengan min 3. Maka x sama dengan min 3 per 2. Lalu, min dalam kurung 2x plus 6 sama dengan 3. Min 2x min 6 sama dengan 3. Pindah ruaskan. 6 plus 3 jadi 9. Jadi, x sama dengan min 9 per 2. Jadi, himpunan penyelesaian pada soal negatif mutlak 2x plus 6 ditambah mutlak 2x plus 6 kuadrat min 6 sama dengan 0, yaitu min 9 per 2 dan min 3 per 2.